Setiap orang pasti akan menemui ajalnya. Namun ketika kita tahu ajal sudah di depan mata, tapi tak tahu kapan nyawa akan dicabut dari raganya, hal ini menjadi penderitaan batin dan mengusik rasa kemanusiaan. Inilah yang dirasakan oleh Mary Utami selama berpuluh tahun lamanya yang merupakan terpidana mati asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Lebih dari 2 dekade, Mary mendekam dari satu penjara ke penjara lain tanpa tahu kapan hari akhir hayatnya. Setiap pagi dia terbangun dengan bayang-bayang eksekusi mati. Pada tahun 2023 ini, Mary memasuki tahun ke-22 hidup di balik jeruji. Hampir separuh dari 48 tahun usianya dia jalani di dalam penjara. Ibu 2 anak ini terus merawat mimpi untuk kembali berkumpul dengan keluarga, terutama putrinya yang kini sudah menikah. Kepada Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang, Tia Sri Windani, dan Satyawanti Masudi, Mary mengungkapkan perasaannya sebagai perempuan terpidana mati yang menanti keadilan. Setelah menjalani waktu di dalam penjara yang begitu panjang, ia berharap suatu saat akan bebas. Mary Utami adalah mantan pekerja migran di Hong Kong. Perempuan kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah ini tersangkut kasus narkotika berawal pada Oktober 2001. Kisah kelam itu bermula saat Mary yang kala itu sudah berpisah dari suaminya, bertemu dengan seorang warga Kanada yang mengaku bernama Jerry. Mereka bersua di gerai McDonald Sarinah, Jakarta Pusat. Setelah berkenalan, Mary dan Jerry sempat berpacaran selama 3 bulan. Pada 16 Oktober 2001, Jerry mengajak Mary berlibur ke Nepal. 4 hari berselang, pada 20 Oktober 2001, Jerry kembali ke Jakarta dengan alasan mengurus bisnis. Adapun Mary diminta tetap di Nepal karena akan ada tas yang diberikan teman Jerry kepada Mary. Tak lama berselang, atas perintah Jerry, Mary menemui 2 orang bernama Muhammad dan Badru di sebuah tempat hiburan di Nepal. Keduanya memberikan tas yang dijanjikan Jerry kepada Mary. Tak lupa Jerry menyisipkan janji akan menikahi Mary setibanya di Jakarta. Pada 31 Oktober 2001, Mary pulang ke Indonesia sambil membawa tas titipan itu. Namun saat diperiksa petugas Bandara Soekarno-Hatta, tas yang dibawa Mary ternyata berisi 1,1 kg heroin. Ia pun ditahan pihak berwajib. Mary diadili di Pengadilan Negeri Tangerang pada 20 Mei 2002 dan divonis hukuman mati. Pada 28 April 2014, ia mengajukan peninjauan kembali. Namun hakim menolak PK Mary lewat putusan pada 15 Agustus 2014. Putusan MA itu baru diterima Mary pada 23 Juli 2016. Atau beberapa saat sebelum penjemputannya ke Lapas Nusa Kambangan. Kemudian Mary kembali mengajukan PK kedua pada 2022 silam. Mary menjalani penderitaan berlapis. Di satu sisi, ia menanti pidana hukuman mati. Namun di sisi lainnya, ia harus menjalani pidana penjara puluhan tahun lamanya yang melebihi pidana pada umumnya. Setelah berpuluh tahun mendekam di penjara, Mary menyisipkan harapan agar permohonan grasinya dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo.